tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, selamat hari Minggu untuk teman-teman dari Komisi Remaja GKI Sumut Medan. Selamat pagi, kita kembali lagi bertemu dalam persekutuan dan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang dan cinta-Mu kepada kami, sehingga kami Tuhan dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Amsal. Ya, kitab Amsal pasalnya yang keempat, ayat 23 sampai 27. Ya, udah dapat kan? Ya. Kita baca bersama-sama. Abang bacakan dari sini, adik-adik sekalian bacakan dari rumah. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut seorang daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang didolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam Lukas 4 ayat 23 sampai 27. Ya, adik-adik, tema kita pada hari ini ialah mental health atau kesehatan mental. Jadi abang mau nanya adik-adik ini, apakah dalam kehidupan dari adik-adik ataupun dari kawan-kawan remaja sehari-hari pernah nggak memperhatikan tentang kesehatan mental itu sendiri? Atau pernah nggak adik-adik memiliki pengalaman tentang menjaga kesehatan mental? Kesehatan mental itu apa sih, Bang? Kesehatan mental itu adalah kesehatan jiwa kita. Di dalam raga kita terdapat jiwa. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana sih, ataupun kita akan belajar bagaimana sih ciri-ciri mental
yang benar ataupun mental yang sehat itu. Tuhan menciptakan kita, kawan-kawan, memiliki ataupun sebagai pribadi yang memiliki berbagai dimensi ataupun berbagai bentuk hal yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah mental, yang ketiga ialah sosial, yang keempat itu ada spiritual. Semua dimensi ataupun hal-hal itu saling mempengaruhi antara satu dengan hal yang lainnya, kawan-kawan. Jadi, ketika fisik kita sedang sakit, mental kita juga bisa terganggu. Demikian juga sebaliknya, jika mental kita sakit, fisik kita juga bisa terganggu. Jadi dalam keseharian, kesehatan fisik kerap harus kita perhatikan, harus kita jaga, harus kita jaga bersama. Karena kerap kali kita lebih mementingkan kesehatan fisik kita ketimbang kesehatan jiwa kita daripada kesehatan mental. Kesehatan mental seringkali terabaikan dalam kita menjalani kehidupan adik-adik. Untuk itu, di sini ada tentang bagaimana cara ataupun ciri-ciri dari kesehatan mental yang disampaikan seorang psikolog ataupun seorang psikoanalisis yang bernama Jennifer Kunz, PhD. Dia mengatakan bahwasanya ada 7 ciri-ciri dari kesehatan mental yang sehat. Yang pertama itu ada komitmen bersama. Di sini dikatakan komitmen kepada kebenaran, yaitu suatu orientasi mendasar kepada apa yang nyata daripada apa yang ideal. Untuk memiliki kesehatan mental kita harus memiliki komitmen, yaitu komitmen untuk kita memiliki kehidupan yang sehat. Contoh komitmen memiliki kehidupan yang sehat adalah ketika kita menetapkan jam tidur jam 10 malam dan kita komitmen untuk terus melakukannya, itulah komitmen kita. Maka kita harus tidur jam 10 malam. Yang kedua dikatakan di sini juga yaitu toleransi. Toleransi itu merupakan kemampuan untuk menerima aspek-aspek ataupun hal-hal yang bertentangan baik dalam diri maupun pada orang lain. Jadi adik-adik, dari toleransi ini juga bagian dari kesehatan mental, mental healthy, di mana kita menghargai pendapat orang lain, menghargai pendapat adik kita di rumah, menghargai pendapat tetangga kita, dan kita saling menghargai apa yang diberikan ataupun diucapkannya. Begitu juga sebaliknya. Maka toleransi juga merupakan hal yang sangat penting di dalam kesehatan mental. Yang ketiga ialah kesabaran. Kesabaran merupakan kemampuan untuk tetap hadir dalam pengalaman-pengalaman yang sulit dan menyelesaikan secara perlahan seiring berjalannya waktu. Ini juga merupakan hal ataupun ciri-ciri dari kesehatan mental. Adik-adik dan abang sebagai orang yang percaya sama Tuhan Yesus, apalagi seorang Kristen, haruslah kita memiliki kesabaran di dalam menjalani kehidupan kita. Yang keempat itu ada vitalitas. Vitalitas merupakan pengalaman untuk menjadi lebih hidup, lebih terlibat, dan lebih bebas dari tekanan. Ya, vitalitas juga merupakan hal yang penting dalam kesehatan mental kita. Yang keenam itu ada kendali diri. Kendali diri merupakan kemampuan untuk memiliki dan mengambil tanggung jawab bagi diri sendiri. Sebagai orang Kristen ataupun anak-anak Tuhan, haruslah kita bisa mengendali diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan perbuatan kita. Apakah perbuatan kita itu sudah pantas, sudah mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan, sudah baik adanya? Ya, selanjutnya yang keenam itu ada kasih. Kasih merupakan berakar kepada rasa syukur dan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi pada yang dikasihi. Kasih merupakan gambaran dari setiap anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak remaja, harus memiliki kasih. Yang ketujuh itu ada damai dan selaras dalam diri. Merupakan berakar kepada rasa aman yang lebih dalam dengan diri sendiri dan orang lain, yang dialami sebagai perasaan menjadi lebih utuh. Ya, demikian 7 ciri-ciri kesehatan mental yang disampaikan oleh
meningkat terus. Ya, jadi adik-adik, ketika adik-adik melihat ke dalam diri adik-adik, apakah yang 7 hal ini tadi ada di dalam diri adik-adik sekalian? Ya, adik-adik sendiri yang menilainya. Pada hari ini kita juga akan belajar tentang Amsal 4 ayat 23-27. Di sini hendak mengajarkan kitab Amsal merupakan sebuah kitab hikmah. Bahwasannya di sini ingin ditekankan sebagai anak-anak Tuhan haruslah kita memiliki hikmah. Hikmah merupakan suatu hal yang penting pada saat itu. Orang-orang Israel pada zaman itu sangat menginginkan sekali hikmah, karena hikmah dianggap merupakan sebuah kepintaran. Tetapi bukan merupakan kepintaran intelektual saja, tetapi di situ juga menyangkut fiksi, aksi, dan lain sebagainya itu di dalam hikmah. Maka dikatakan adik-adik di dalam ayatnya yang ke-23, di sini dijelaskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi perlu adik-adik, Alkitab kita banyak sekali berbicara ayatnya mengenai kasih. Tetapi yang sangat menggugah hati abang ketika kita melihat Amsal 23, dikatakan menjaga hati. Pada saat zamannya orang Israel, menjaga hati merupakan hal yang sangat penting pada saat itu. Karena mengapa? Karena ketika seorang meninggal, di situ dijelaskan bahwasannya hatinya itu akan dibawa dan ditimbang di tempat hell of mood. Di situ ketika hatinya baik, maka dia juga orang yang baik pada saat itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada saat ini tentang mental health, kesehatan jiwa, kesehatan mental kita diperhadapkan dengan Amsal ini. Kita sebagai anak-anak remaja harus memiliki kesehatan yang kuat, juga mental yang baik. Karena dua hal ini seperti yang abang katakan tadi saling berhubungan. Ketika mental kita sakit, maka fisik kita juga sakit. Dan ketika fisik kita sakit, mental kita juga sakit. Maka Amsal juga mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki mental yang baik, fisik yang baik. Untuk apa adik-adik? Untuk menghadapi kehidupan. Apalagi pada saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit. Pasti ini sangat mengganggu mental kita, sangat mengganggu jiwa kita. Jiwa kita merasa berubah dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Jadi adik-adik, meskipun kita sedang menghadapi masalah ataupun hal yang kita hadapi saat ini, kita juga harus melakukan 7 ciri-ciri kesehatan mental. Kita harus memperhatikan 7 ciri-ciri kesehatan mental itu tadi. Yang pertama ialah komitmen. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki komitmen terhadap hidup kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki toleransi. Kita menghargai apa pendapat kawan-kawan kita. Kita menghargai apa yang dikatakan oleh teman-teman kita ataupun dari agama satu ke agama yang lain. Kita harus menghargai pendapat mereka. Yang ketiga, kita juga harus memiliki kesabaran. Pasti dengan situasi yang saat ini kita hadapi, kesabaran kita gampang tergoyahkan, kita gampang emosi. Tapi ingat adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kesabaran. Karena Tuhan Yesus juga merupakan Tuhan yang maha sabar melihat kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Yang keempat ialah vitalisasi. Sebagai anak-anak Tuhan haruslah kita menjadi orang yang vital di dalam menjalani kehidupan kita, karena kita harus memancarkan terang di tengah-tengah kegelapan. Yang kelima itu adalah kendali diri. Mengendalikan diri di usia kita memang terkadang sangat sulit kita melakukannya. Terkadang kita gampang terbawa ataupun terpengaruh dengan ajakan kawan, apalagi kalau yang ngajak ini sahabat. Pasti senang kali kita kalau diajaknya, ayo kita maintain zone. Langsung, ayo kui katanya, bahasa Madura. Langsung pergi. Untuk itu adik-adik, pada saat ini kita juga harus memiliki pengendalian diri. Kita harus tahu bahwasannya itu baik atau tidak baik dilakukan. Apalagi pada saat ini kita sedang menghadapi masa situasi corona. Kita tidak boleh keluar kalau tidak penting-penting kali. Oke, selanjutnya kita masuki ke dalam kasih.
sebagai anak-anak Tuhan dan remaja Tuhan, kita juga harus memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Kita kasih keluarga kita, kita kasih orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih kita juga mengasihi orang tua dan adik kita itu lagi. Dan juga teman-teman yang ada di sekitar juga harus kita kasih dalam kehidupan kita. Yang ketujuh ialah damai dan selaras dalam diri. Ketika kita memiliki 7 ciri ini dalam kehidupan kita, pastilah kita memiliki hidup yang bahagia. Udah fisik sehat, jiwa pun juga sehat dalam kehidupan kita. Maka sebagai anak-anak remaja, Abang juga mau katakan kepada adik-adik, kita harus memiliki mental yang sehat untuk menghidupi kehidupan kita bersama. Karena Amsal mengajarkan kepada kita, kita harus memiliki hikmat. Hikmat itu adalah kepintaran kita. Bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita. Bagaimana kita mau menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita kembali lagi bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami belajar dari kitab Amsal dan juga tema kami pada hari ini mengenai kesehatan mental. Ajarilah kami Tuhan dalam kehidupan kami untuk menjaga dan memelihara kesehatan mental dan juga kesehatan fisik kami Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami, Tuhan menjaga kami dan melindungi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gerejamu di Kaisubut Medan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati majelis jemaat, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta dan juga semua pengerja di ada di Kaisubut Medan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan pelayanan dan kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta Tuhan memberkati pekerjaan yang mereka lakukan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendidikan kami yang meskipun kami lakukan saat ini sedang dalam belajar online, biarlah kami tetap serius menjalani pendidikan ataupun sekolah kami ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Kami juga Tuhan sebentar lagi akan menghadapi ujian. Biarlah kiranya apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami persiapkan, akan kami tuangkan di dalam ujian kami. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa-Mu, bangsa Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pemimpin dan juga seluruh orang-orang Kristen, seluruh penduduk Indonesia. Biarlah mereka sehat dalam menghadapi situasi corona pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar bagi kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Janganlah bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Di dalam hidupku
hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti saran kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti saran